Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penjaga alam. Berjumpa lagi dengan saya Kisodo Bonda Official. Kali ini kita ada di daerah sekitaran Tambun. Ini adalah salah satu dari sobat penjaga alam yang menghubungi kami dalam konteks untuk pembersihan rumahnya yang dulu pernah ditanami sesuatu syarat dari bahasanya orang pintar ya. Dengan siapa Ibu? Sinta. Ibu Sinta ya. Bu Sinta, itu awal mula bisa istilahnya menghubungi kami tim itu dari mana kabar informasinya itu? Infonya sih dapat kabarnya dari channel YouTube yang itu. Oh, jadi nonton juga ya, ya alhamdulillah. Jadinya setelah nonton Ibu menghubungi tim kami gitu ya? Iya. Ya. Memang permasalahannya apa sih Bu? Maksudnya gini loh. Ini kan Ibu diberitakan oleh yang bahasanya orang pintar ya pada saat itu ya. Kita langsung aja berarti nanya ya, sobat-sobat penjaga alam. Itu awal mulanya kenapa kok Ibu bisa mencari syariat dan kemudian dikasih syariat seperti ini? Awal mulanya gimana? Awalnya sih karena kakak ya, dia kan sakit gitu. Terus tiba-tiba kok sakitnya dia tuh kayak gimana ya sakitnya ya, tiba-tiba tuh keluar darah gitu kan. Nah, muntah darah tuh. Nah, terus udah kayak gitu kasih tau lah katanya sama orang yang bisa gitu kan. Akhirnya suruh beli. Oh, pakai mahar gitu beli ya? Enggak, itu berarti itu sebelumnya sudah dibawa ke rumah sakit belum? Udah. Ada diagnosa medisnya enggak? Ada katanya liver, katanya liver. Nah terus kok nggak sembuh gitu kan. Nah akhirnya nyarilah orang yang ini lagi kan. Oke, tapi itu ke dokter sudah divonis dia liver gitu ya? Liver katanya. Terus udah minum obat dan sebagainya gitu, tapi nggak pernah sembuh enggak. Akhirnya terus disuruh untuk beli itu apa? Ke orang pintar gitu ya? Suruh beli katanya untuk mencegah yang namanya kayak sihir-sihir gitu deh. Disuruh nanam di situ depan pintu sini ya? Ya berarti itu intinya padahal sudah ada diagnosa dokter, cuma tetap setelah gitu. tidak ada perubahan, ada. Kemudian cari orang pintar bahasanya ya. Terus dikatakan bahwa itu ada sihir begitu? Iya. Sudah dibuktikan belum sama mereka? Maksudnya dia membuktikan nggak kalau kalau memang kakak ibu ini terkena sihir, dibuktikan nggak dia? Enggak ada sih. Nggak ada pembuktian. Enggak, terus percaya aja begitu? Percaya aja. Oke, penjaga alam, ini pembelajaran buat kita semua bahwa jikalau memang sudah ada diagnosa dokter dan kemudian sudah ditemukan penyakitnya, cobalah untuk berusaha sembuh dengan cara konsultasi terus ke dokter. Jadi jangan langsung kita berpikir bahwa kenapa kok penyakit ini tidak sembuh-sembuh, kenapa kok ini tidak ada perubahan dan sebagainya. Berarti tidak cukup saya dokter, berarti kita harus pindah lagi ke dokter yang lain, gitu ya. Ini sebagai pembelajaran Ibu ya, mudah-mudahan. Nah, kemudian karena sudah ada kan namanya keluarga kan melihat mungkin salah satu keluarga tidak sembuh-sembuh, mungkin punya jadi pikiran gitu ya, bingung kalau sebagainya. Ini pasti juga dirasakan oleh sobat-sobat penjaga alam di rumah. Jikalau ada satu hal seperti ini pasti juga pikiran juga kalut juga ya gitu. Jadinya apapun masukan orang pasti diambil. Iya. Ya. Kemudian ya mungkin ibu ini keluarga ibu ini ke tempat orang yang menurutnya mungkin salah ya, karena hal apapun, misalnya dia berucap nih, orang pintar itu berucap bahwa memang ibu atau anda ini terkena sihir, dia harus membuktikan dulu sihir apa, kemudian jenisnya apa, kemudian ciri-cirinya bagaimana, padahal sudah didiagnosa dokter dia sakit medis gitu ya. Jadi sobat-sobat penjaga alam, intinya kita selalu waspada, berpikir positif. Jikalau kita dan keluarga kita terkena musibah bencana atau sakit dan sebagainya, sekali lagi harus berpikir positif, jangan mudah terhasut oleh omongan-omongan orang.
ini akibatnya. Jadinya bukan berarti penyakit itu kan sembuh ya akhirnya ya, sembuh dalam konteks karena berobat ya, karena berobat, tapi sudah terlanjur membeli syariat dan ditanam ke rumah. Kemudian takut ya untuk ngambil ya, takut. karena memang hal-hal kayak gitu jadi dibenarkan di agama kita, intinya bisa menjadi sarang-sarang jin. Jadi sekali lagi sobat penjaga alam, kita harus selalu berpikir positif jikalau kita atau keluarga kita terkena musibah atau ujian sakit. Untuk selanjutnya ikuti terus perjalanan kita kali ini. Sobat penjaga alam, kita langsung mulai untuk penggalian. Posisi waktu ditanam berada di bawah pintu ini. Ya, kita langsung proses penggalian aja. Ntar dulu belum. Dah, nanti kita bakal lagi. Tapi ukuran tulangnya gede apa kecil? Biasa gitulah. Kamu ya dulu aku lupa deh. Udah lama banget sih soalnya om. Lebih kecil. Aku jadi kurang inget semana gitu pokoknya tulang babi. Udah ya nggak ada. Udah. Coba. Baik para sobat penjaga alam, ternyata yang ditanam adalah tulang babi katanya. Jadi ditanam dengan tulang babi ternyata udah hampir 10 tahun lebih itu sudah ya udah seperti ini, berantakan seperti ini. Ternyata ditanamnya tidak dengan kain ya, dengan plastik tapi ya, dengan plastik. Mungkin tadi sobat-sobat penjaga alam juga lihat bahwa memang yang disyaratkan hanya sebatas tulang babi. Tapi efeknya apa? Jin itu menyenangi hawa-hawa tulang. Otomatis pasti ini akan didiami oleh jin. Apalagi yang sudah disyariatin dan ditanam di rumah Ibu Santi ya. Jadinya apakah ini ada efek negatifnya? Dipastikan ada. Kita bisa buktikan langsung kepada ibu ya. Ini wallahu alam, ini masih ditempati oleh mereka, cuma memang untuk kualifikasi energinya sangat sedikit, tapi efeknya buruk. Efeknya buruk. Ini di rumah ini tidak akan pernah ada bisa komunikasi dengan baik, betul? Betul. Tidak akan pernah ada komunikasi dengan baik. Selalu terjadi salah paham. Karena kadang ini pendengaran kita atau penyampaian kita sebenarnya benar, orang yang mendengar saudara kita itu nanti penangkapnya salah. Kemudian ketidakpercayaan. Kemudian bahasanya itu tak peduli lah satu sama lain, jadinya begitulah, efek-efek ini ditimbulkan. Kita coba untuk kita buktikan pada sobat-sobat penjaga alam bahwa memang masih ada energi buruk. Ini ibu boleh pegang, jadi pegang ini kamera ya, kelihatan nggak? Ada energi gitu.
Istighfar. Istighfar bisa. Istighfar cukup. Cukup. Dah nggak apa-apa. Apa yang dirasa, Mbak? Apa yang dirasa? Panas. Panas banget ya. Karena efek jin itu berarti buruk ke keluarga gitu ya. Jadinya intinya dia walaupun cuma secuil tulang gitu ya, itu bisa mereka tempatin bisa sampai puluhan atau bahkan ratusan jin tempat-tempatnya. Jadi sekali lagi para penjaga alam, ini sebagai pembelajaran, tapi alhamdulillah insya Allah setelah ini menjadi rumah yang indah, menjadi rumah yang bersih, menjadi rumah yang nyaman, semua keluarga sejahtera, rezeki insya Allah akan ngikutin gitu Mbak ya. Ya sekarang ikhlasin semua udah ya, selesai ya. Ini buat pembelajaran para penjaga alam, jangan pernah coba-coba percaya apapun tipuan atau hasutan, tipu daya dari dukun-dukun yang ingin katanya membantu tapi ternyata memberikan suatu efek yang tidak baik di rumah para penjaga alam. Sekali lagi, jauhi musyrik, lebih baik kita berdoa pada Allah yang Maha Kuasa, bermunajat kepada Allah, minta pertolongan atas segala apapun hal yang kita alami. Intinya begitu. Ya. Tarik nafas.